Assalamualaikum. Hai, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, kita melanjutkan dari video sebelumnya, bab 4, teks laporan hasil observasi bagian 2. Tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik mampu menemukan kalimat utama dan gagasan utama pada teks laporan hasil observasi. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan informasi rinci teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjawab pertanyaan tentang isi teks laporan hasil observasi. Nah, ini tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Tonton terus video ini sampai habis ya. Semoga kamu mencapai tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Kita coba ingat kembali ya. Pada materi sebelumnya, kita membahas tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Adapun ciri-cirinya yaitu terdapat definisi, terdapat kalimat klasifikasi, dan terdapat istilah. Tentu kalian masih ingat ya dengan materi sebelumnya. Adapun pokok bahasan kita kali ini adalah kalimat utama dan gagasan utama. Untuk mengetahuinya, kita masuk ke pokok materi bahasan. Pengertian kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Berdasarkan letaknya, kalimat utama dibagi menjadi 3, yaitu deduktif adalah kalimat utama yang letaknya di awal paragraf. Kemudian induktif adalah kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Dan ada campuran, bisa di awal dan di akhir paragraf. Jadi berdasarkan letaknya, kalimat utama dibagi menjadi 3 ya. Ada deduktif, ada induktif, dan ada campuran. Contoh, dari paragraf tersebut kita bisa menentukan ide pokok dari paragraf di atas. Adapun ide pokoknya adalah sistem pembagian kerja lebah yang baik. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian gagasan utama atau ide pokok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan, atau cita-cita. Pokok adalah pusat yang tersusun dalam pikiran, gagasan, atau merupakan suatu gagasan atau pikiran utama dari sebuah paragraf yang mendasari suatu paragraf. Jadi kesimpulannya, ide pokok adalah kalimat yang menjadi inti paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dan dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Selanjutnya, gagasan utama bisa ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama, ringkas kalimat utamanya. Contoh kalimat utama, dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Kalimat utama tersebut bisa diringkas menjadi sistem pembagian kerja lebah yang baik, dan di situ kita sebut dengan gagasan utama. Yang perlu diperhatikan dalam meringkas kalimat utama adalah makna dalam kalimat jangan sampai berubah. Cara menentukan gagasan utama yang kedua ditulis sama dengan kalimat utamanya. Contoh, sistem pembagian kerja lebah yang baik. Hal kedua ini dilakukan karena saat diringkas bisa menyebabkan perbedaan makna antara kalimat utama dan ringkasan. Contoh sistem pembagian kerja lebah yang baik
dalam kalimat tersebut tidak bisa diringkas, sehingga harus ditulis sama dengan kalimat utama. Apabila diringkas akan merubah makna pada kalimat tersebut. Berikut cara mencari gagasan utama atau ide pokok. Yang pertama, mendaftar kata-kata kunci pada teks. Yang kedua, memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Yang ketiga, memetakan paragraf atau memilah kalimat yang utama dan kalimat penjelas. Yang keempat, menentukan kalimat utama, yaitu kalimat yang dijelaskan kalimat lain. Dan yang terakhir, merumuskan inti kalimat utamanya. Menemukan informasi penting dalam paragraf. Informasi penting dalam paragraf bisa kita tentukan dengan menjawab pertanyaan apakah kalimat tersebut memberikan informasi baru. Contoh menemukan informasi penting dalam paragraf. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai dengan 3.000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas mengangkut air, serbuk sari bunga, mengangkut sari madu, mengumpulkan zat perekat yang biasanya didapat dari pucuk pohon, dan membawa calon ratu. Sementara lebah jantan bertugas mencari tempat-tempat yang banyak mengandung sari madu. Dengan suaranya yang nyaring, lebah jantan memberi tanda kepada lebah lain bahwa suatu tempat mengandung banyak sari madu. Adapun informasi penting dalam paragraf tersebut adalah yang pertama, sistem pembagian kerja pada lebah. Yang kedua, ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai dengan 3.000 butir. Dan yang ketiga, lebah pekerja, lebah jantan, dan ratu lebah. Nah, itu informasi penting yang bisa kita temukan dalam paragraf tersebut. Selanjutnya, bacalah teks hasil observasi berikut yang berjudul kunang-kunang. Adapun tugas yang harus kalian kerjakan, bacalah terlebih dahulu teks hasil observasi berjudul kunang-kunang. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dibahas pada teks tersebut? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri kunang-kunang? Yang ketiga, temukan 5 informasi penting dalam teks tersebut. Yang keempat, carilah kalimat utama dan ide pokok atau gagasan utama pada teks laporan hasil observasi yang berjudul kunang-kunang. Terlebih dahulu kalian buat tabel seperti pada gambar. Teks laporan hasil observasi yang berjudul kunang-kunang ada 5 paragraf. Kalian cari kalimat utama pada tiap paragraf dan tuliskan pada kolom kalimat utama. Kemudian, kalian cari ide pokok atau gagasan utamanya pada tiap paragraf. Setelah itu, kalian tuliskan pada kolom ide pokok atau gagasan utama. Demikian pembelajaran kita hari ini pada materi teks laporan hasil observasi bagian 2, menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Nantikan terus video-video selanjutnya, terus belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum.